saya dalam hati berdoa Pak, berdoa yang tadi gitu ya. Allah marzuqni mislahu aw khairan minhu. Itu kan doanya itu ya. Allah marzuqni mislahu aw khairan minhu. Ya Allah berikan aku subscriber sebanyak Pak Agus. Gitu. Atau lebih banyak gitu ya. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Mate bareng Mang Amsi dalam acara Korma nih. Aduh lama banget kita tidak collabs lagi. Tapi alhamdulillah pada kesempatan ini kita ada waktu. Ini momen sebenarnya pas tadi beres rapat dinas ya. Rapat dinas di Lembaga Pendidikan Mantiga Cianjur yang kita cintai ini. Oke, teman-teman, di Korma kali ini ya, kisah dan obrolan bareng Mang Amsi, kita akan mengambil sebuah tema. Ini juga dari kutipan beliau di sebuah akun Facebook ya. Ada doa penangkal iri ya, ini menarik sekali ya. Yang itu ya. Oke. Tapi bias kaditu biasa. Oke, silakan Mang Amsi. Oke. Karena ini udah gak sabar nih. Terima kasih Pak Mate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman dari subscribernya Pak Agus Wehendra dan juga subscribernya Mang Amsi. Sekarang saya berani mengatakan punya subscriber. Menyusul ya teman-teman, wah luar biasa. Karena saya mendapat rezeki tak terduga Pak Agus. Rezeki tak terduganya itu adalah ketika di bulan ini dalam sebulanan terakhir ternyata jumlah yang nyimak YouTube kita ya, YouTube Mang Amsi itu lebih dari 2.000 orang. Saya juga nggak nyangka sih sebenarnya, karena terakhir saya collab dengan Pak Agus ini jumlahnya masih di bawah 500. Jumlahnya masih di bawah 500. View-nya juga rendah sekali gitu ya. Jarang ada video yang misalnya 500 kali ditonton gitu. Tapi ketika sebulan terakhir karena mungkin ya tadi ya yang namanya konten itu kan singkatan. Konsisten konten gitu. Jadi harus konsisten konten. Jadi minimal sehari satu video saya buatnya, dan itu idenya itu selalu ada gitu. Cuman ya tadi produksinya kan kadang nggak bisa setiap hari banyak gitu kan, sekali cuman sehari sekali. Cuman temanya sama gitu, temanya relevan gitu, tentang saham atau tentang apa gitu. Dan sebenarnya sih ada hubungannya dengan doa penangkal iri tadi gitu. Jadi ketika saya dulu sering di collab sama Pak Agus gitu kan, saya lihat Pak Agus video subscribernya udah banyak gitu kan. Saya dalam hati berdoa Pak, berdoa yang tadi gitu. Allah marzuqni mislahu aw khairan minhu. Itu kan doanya itu ya. Allah marzuqni mislahu aw khairan minhu. Ya Allah berikan aku subscriber sebanyak Pak Agus gitu. Atau lebih banyak gitu ya. Luar biasa. Jadi saya itu sebenarnya kuncinya di situ Pak. Kuncinya adalah ketika kita melihat keberhasilan seorang, melihat kemajuan seorang, kita konversi jadi doa. Bukan jadi iri hati, bukan jadi kedengkian, bukan jadi hasud. Kenapa? Karena ada hadis. Kedengkian atau al-hasad gitu ya, kulul hasanat, memakan atau menghanguskan kebaikan itu sebagaimana api melalap kayu bakar. Jadi kalau misalnya kebaikan itu ibaratnya kayu bakar, maka iri ini apinya. Nah, ketika kita punya rasa iri, rasa hasud, rasa dengki kepada orang lain, maka itu akan membakar, menghanguskan seluruh kebaikan kita. Geus puguh mah cita kebaikan asa eutik, ketambah diiri beakan gitu. Nah, jadi sebenarnya sih teman-teman, doa itu sebenarnya kalau dikaji dari sisi psikologi saat ini ini ada yang disebut dengan reframing positif. Jadi reframing positif itu mengubah sesuatu yang kita tidak nyaman menjadi sesuatu yang nyaman dan positif. Betul. Karena kan iri itu definisinya sederhana. Iri itu ketika melihat orang lain susah, senang melihat orang lain susah, dan susah lihat orang lain senang. Iya. Kalau ada dua definisi itu berarti fix kita iri. Masuk ke dalam kategori. Iri. Meskipun ada dua iri yang dibolehkan dalam hadis. Iri ketika melihat orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmu itu. Kemudian iri ketika melihat orang yang rajin bersedekah. Itu mah boleh karena untuk motivasi, bukan untuk siapa mah getol-getol ting sedekah, tapi anger pelit. Nah, itu bukan sesuatu yang kebaikan. Tapi kalau misalnya irinya itu supaya kita jadi rajin sedekah dan rajin belajar, nah itu boleh. Nah, kembali ke yang tadi, sebenarnya kan
mungkin nanti dikoreksi lah teman-teman, itu doa dari Rasulullah katanya sih ya. Saya mungkin harus sedang mencari sumbernya, tapi saya dengarnya dari seorang guru. Itu adalah doa Rasulullah kepada istrinya yang bernama Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah ini kan bukan protes atau ya, mengkritisi gitu ayat An-Nisa ayat 32 kalau tidak salah ya tafsirnya. Kamu jangan mengangankan segala sesuatu yang ada di sebagian kalian gitu. Jadi misalnya waktu itu sih asbab nuzulnya karena ada perempuan yang iri, kenapa sih perempuan itu nggak boleh perang. Nah, jadi kan pahala jihadnya berkurang dong, nah gitu. Karena di situ ditegaskan dari jalin nasibum mimaktasabu walil nisa'i nasibum mimaktasabna. Laki-laki dapat pahala dari apa yang dilakukan, perempuan juga dapat. Laki-laki mungkin wajib perang, tapi kan laki-laki nggak bisa melahirkan, Pak. Oh iya. Laki-laki tidak bisa mengandung, laki-laki tidak bisa menyusui. Di tiga hal itu yang akhirnya menjadi hak prerogatif perempuan dan menjadi keunggulannya perempuan. Maka kenapa misalnya ketika anak itu harus nurut ke ibunya itu 3 kali lebih didahulukan ketimbang ayahnya kan. Ibumu kata Bang Haji Roma juga ya. Baru ayahmu. Nah, ketika ditafsirkan oleh salah seorang mufasir, kenapa disebut di hadis itu 3 kali? Karena ibu itu punya 3 keunggulan dibanding bapak. Dia mengandung, kemudian melahirkan dan menyusui. 3 hal ini yang nggak bisa dilakukan oleh seorang bapak, Pak. Kalau menyusui ya harus pakai i. Menyusui. Nah, jangan dibuang i-nya, itu bahaya. Jadi itu yang tidak bisa digunakan, apa yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, maka perempuan tidak perlu iri dengan laki-laki yang diberi pahala berjihad atau diberi pahala berperang, karena perempuan juga punya perang sendiri, yaitu dengan mengurus anak, dengan mengandung. Itu mengandung kan bukan hal yang yang simpel, itu butuh perjuangan. Bahkan lebih bisa dibilang lebih berat daripada perang. Iya benar gitu. Betul, luar biasa. Meskipun ketika buat anaknya pun kan setara dengan perang gitu, apalagi di malam Jumat ya, seperti itu. Sehingga muncul doa tadi ya. Nah, jadi katanya gitu ya, udah gini aja, ini doanya Allah marzuqni mithlahu au khairan minhu gitu. Ya Allah, berikanlah aku seperti dia atau lebih baik dari dia. Coba ada nggak di situ iri? Iya. Yang ada justru mendoakan kan, ya Allah berikanlah aku kebaikan atau berikanlah aku kemudahan seperti dia atau lebih baik dari dia. Ya Allah, berikanlah aku subscriber sebanyak Pak Agus atau lebih banyak dibanding Pak Agus gitu. Seperti makanya saya juga kaget, paham. Ternyata sekarang hampir tiap hari gitu ya upload, paling tidak 2 hari sekali, dan luar biasa teman-teman, subscribe-nya nyusul luar biasa. Saya ya kalau dilihat dari situ ya, saya ngonten itu kurang lebih dari ya 4 tahun lah, 4 tahun. Pak Amsi ini setahun bisa dibilang setahun lebih beberapa bulan lah. Kalau intensnya mungkin baru sebulan. Tapi ya itu konten yang rutinnya itu hanya sebulan, tapi luar biasa subscribe-nya. Dan ini juga mungkin sebuah tips teman-teman. Jadi tipsnya itu pertama, kita punya genre ya, temanya apa gitu. Temanya misalnya kalau saya kan saham syariah, saham syariah. Jadi saya tidak akan keluar dari situ. Kalau keluar pun nggak banyak lah gitu. Kemudian saya menjawab keinginan audiens. Misalnya audiens pengen apa nih saya buatin gitu. Segini Pak, kemarin tuh saya bikin konten. Hari kemarin tuh saya bikin kontennya cuma 5 menit. Tapi risetnya 4 jam. Risetnya 4 jam, ngulik laporan keuangan, bikin grafik, bikin Excel gitu. Itu yang lama. Jadi bikin videonya cuma 5 menit. Ngeditnya mungkin sekitar 1 jaman. Jadi kita bikin video 5 menit itu persiapannya bisa berjam-jam. Kenapa? Karena saya ingin menjawab sesuatu yang jadi penasaran dari teman-teman gitu. Nah, dan ketika itu launching, sekarang tadi barusan ya saya cek itu udah 900-an view-nya. 1000 Pak. Udah lebih? 1000. Yang itu yang sehari yang lalu ya. Itu udah 1000. Saya belum mencek lagi. Ya, karena itu kan temanya cukup update dan kontroversial, karena saya mengkritisi misalnya Pak Ustadz Yusuf gitu dalam hal memilih saham. Jadi mungkin karena ada di situ rame, jadi ya kemarin juga saya nggak nyangka kok ada yang sudah tembus 3.000 kan. Ini kenapa ya ini rame gitu? Ternyata itu yang dicari orang juga. Gitu. Jadi dan subscriber tiap hari nambah Pak. Saya mungkin gimana ya, jarang ini juga kan, gak biasa lah gitunya ngajakin orang supaya ke like atau apa gitu, biasa aja gitu kadang lupa Pak. Kadang lupa ada video itu kok gak ada ajakan like-nya ya, lupa saya. Tapi ya tadi saya akan konten memang dari segi doa dari awal juga kan, itu yang penting lah buat kita amalkan lah dalam kehidupan sehari-hari. Memang ketika kita
melihat seseorang lebih maju atau mungkin lebih baik dibanding kita kehidupannya, doa ini sangat cocok ya Pak. Betul, Cocok karena gini sekali. Pak. Karena kan kalau kita mengkaji surat Al-Falaq yang sederhana aja lah, anak-anak juga hafal kan. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan kegelapan, Tuhan di waktu subuh gitu ya. Min syarri ma khalaq ya. Iya. Dari kejahatan makhluknya gitu. Kemudian wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan atau dari kejelekan malam hari gitu kan, ketika bergilir lah dengan pagi atau malam dengan siang gitu. Karena pergeseran waktu itu kan, pergiliran waktu itu menjadi momen makhluk-makhluk yang kurang baik kan gitu ya, seperti itu. Kemudian min syarri nafasat, dari dukun buhul yang, kenapa perempuan, karena banyaknya perempuan kalau yang pakai buhul itu fil uqad, yang dalam ikatnya santet lah kata kita. Dan di akhirnya wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki ketika dia dengki. Jadi dengki atau hasud itu setara dengan dukun, setara dengan kejahatannya dukun gitu, setara dengan kejahatannya tadi kriminalitas di malam hari. Jadi kalau kita punya rasa iri itu, meskipun kita bukan seorang dukun santet, tapi setaranya. Kenapa? Karena kita disuruh berlindung, dosanya itu sama. Makanya kadang mendekati betul. Kenapa? Karena kan kita tidak, kalau kita iri pada orang berarti kita tidak mengimani takdir Allah dong. Karena kan kebaikan, kejayaan, kemewahan yang Allah berikan kepada seorang itu kan takdir Allah juga. Kenapa kita harus membencinya? Makanya kalau saya tuh lihat orang kaya, wah hebat itu, saya cuma berdoa, ya Allah saya berikan seperti dia atau lebih baik dari dia. Mungkin secara nominal dia lebih baik, tapi mungkin secara kemanfaatan saya bisa lebih baik. Seperti itu Pak. Luar biasa teman-teman. Oke, terima kasih. Siap, Mang Amsi. sama-sama. Jangan lupa subscribe channel Agus Hendra dan Mang Amsi. Mang Amsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.